Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? Semoga semua sehat ya. Hari ini kita akan belajar dari tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, pembelajaran 1, Muatan Bahasa Indonesia, dan IPA. Materi pelajaran bahasa Indonesia hari ini adalah kata baku dan kata tidak baku. Informasi yang terdapat dalam suatu teks sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan puebi. Perhatikan contoh kata baku dan tidak baku berikut ini. 1. Kata baku autentik, kata tidak baku otentik. 2. Kata baku saksama, kata tidak baku seksama. 3. Kata baku modern, kata tidak baku modern. 4. Kata baku praktik, kata tidak bakunya praktek. 5. Kata baku jadwal, kata tidak bakunya jadwal. 6. Kata baku merek, kata tidak bakunya merk. 7. Kata baku nasihat, kata tidak bakunya nasehat. 8. Kata baku zaman, kata tidak bakunya zaman. 9. Kata baku jenderal, kata tidak bakunya jenderal. 10. Kata baku isap, kata tidak bakunya hisap. Nah, anak-anak, itulah tadi contoh beberapa kata baku dan tidak baku. Sekarang kita akan belajar muatan IPA dengan materi manfaat adaptasi makhluk hidup bagi manusia dan lingkungan. A. Manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. 1. Lidah buaya. Lidah buaya memiliki habitat di darat dan mampu bertahan di lingkungan kering. Tumbuhan ini memiliki daun berduri yang berfungsi untuk mengurangi penguapan, daun yang tebal untuk menyimpan air, dan akar yang panjang dan menyebar agar lebih mudah mencari air. Lidah buaya dapat menyerap polusi udara di sekitarnya. Daging lidah buaya sering dimanfaatkan oleh manusia, misalnya untuk penyembuhan luka luar. 2. Tumbuhan bakau. Tumbuhan bakau hidup di pantai. Tumbuhan bakau memiliki akar tunjang yang berfungsi menahan tumbuhan dari terjangan ombak. Tumbuhan bakau bermanfaat bagi lingkungan dan makhluk hidup lain. Akar bakau berfungsi mencegah abrasi di pantai. Perairan di sekitar akar pohon bakau menjadi tempat hidup hewan laut, misalnya ikan dan udang. B. Manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. 1. Cacing tanah. Cacing tanah hidup di dalam tanah yang lembab. Cacing bergerak dan mencari makan di dalam tanah. Cacing menghasilkan kotoran yang dapat membuat tanah menjadi subur. Gerakan cacing di dalam tanah juga membuat tanah berpori. Tanah yang berpori membuat tanah mampu menyerap air dan nutrisi sehingga tanaman yang hidup di tanah tersebut menjadi subur. 2. Domba. Domba merupakan hewan yang memiliki ciri khusus berupa rambut tebal. Rambut itu berfungsi untuk menghangatkan tubuh saat suhu di lingkungan rendah. Rambut domba dimanfaatkan manusia sebagai bahan pembuat kain wol. Kain wol biasanya dimanfaatkan untuk pembuatan pakaian hangat. Selain itu, kotoran domba juga dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Nah, anak-anak, dari muatan IPA ini kita pelajari bahwa adaptasi makhluk hidup bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pelajaran berikutnya.